Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sireja, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 3 Sireja, Ibu Siti Rahma SAG. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, serta staf tata usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini yang mana menjelang siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani nantinya. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. 5, umpan balik. 6, penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Lasaso SPD. Kepada Bapak kami silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa qur'ana wa qutubana wa salamana wa arsalna rabbana sasiran ya Allah ya Allah wa rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbana la tuzigh qulubana rabbana wal muslimina wal mu'minat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan doa oleh Bapak Lasaso SPD. Semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melangkah acara ketiga, yakni sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Siti Rahma SAG selaku Wakil Kepala SMP Negeri 3 Sireja. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la nuridu fiddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Lalu pula salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga juga kita selalu istiqomah dalam ajarannya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan materi ini, dan kami sangat mendukung materi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolah ini, calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Kami sangat bersyukur bahwa ada upaya dari seorang calon guru penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah, tepatnya di SMP Negeri 3 Serenja, yang pada dasarnya berpihak pada murid dengan diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif dengan menyusun kesepakatan kelas. Jadi semoga nanti enam budaya positif yang ada di dalam materi ini akan dilaksanakan lebih bagus lagi oleh calon guru penggerak SMP Negeri 3 Serenja. Jadi dengan ini kami sangat mendukung kegiatan ini. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Serenja. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya acara keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana akan disampaikan oleh seorang calon guru penggerak SMP Negeri 3 Serenja, Ibu Heninda SPD. Dalam hal ini beliau melaksanakan tugas aksi nyata dalam modul 1.4. Kepada Ibu kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap setia, tetap istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita yang ada dalam ruangan ini tergolong orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Cirenja yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya selaku calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Cirenja dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Cirenja. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai materi seperti halnya apa yang akan kita lakukan di dalam kelas seperti kurikulum merdeka, sebelum memulai materi kita ice breaking singkat. Ice breaking singkat supaya semangat tidak loyo karena ini sudah jam berapa walaupun ada snack di depan, tetapi kita juga harus semangat, ada ice breakingnya. Untuk ice breaking singkat hari ini, apabila saya katakan selamat pagi, Ibu Bapak tepuk 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak ada tepukan dan mengaku. Ya, bisa diingat Bapak Ibu, selamat pagi 1 kali tepukan, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam tidak ada tepukan. Ya, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Nanti masih kurang konsentrasi. Karena tadi dibilang selamat malam tidak ada tepukan. Orang ini tidak ada pesan. Oh, Sendiri baru tanya. ya terima kasih Bapak dan Ibu, itu ice breaking singkatnya. Kemudian untuk dalam kelas ini untuk pemberian materi diseminasi budaya positif dari materi awal, pertengahan dan akhir kita punya yel-yel kelas. Yel-yelnya apabila saya sampaikan ya, mana suaranya mana suaranya pasukan Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu bilang siap. Selamat raganya, Bahagia jiwanya. Bapak dan Ibu, ya, apabila saya sampaikan Mana suaranya pasukan Ki Hajar Dewantara? Siap. Siap dulu. Siap. selamat jiwanya, Bahagia. selamat raganya, Bahagia jiwanya. selamat raganya. Bahagia jiwanya. Itu yel-yel untuk materi hari ini. Mana suaranya pasukan Ki Hajar Dewantara? Siap. Ya, berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Semoga kita yang ada di sini, Bapak Ibu pendidik, selamat raganya, bahagia selalu jiwanya dalam mencerdaskan anak bangsa. Amin. Foto terbuka. Ya, untuk hari ini diseminasi itu artinya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Dalam hal ini yang di garis poin penting yaitu budaya positif. Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Nanti Bapak Ibu ketika saya nanti sampaikan baru kita yel-yel. Untuk konsep budaya positif yang akan kita lalui sampai 1 jam ke depan, dimohon waktunya Bapak dan Ibu, yaitu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila ini diharapkan diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Walaupun sekolah kita masih kurikulum 2013, tetapi setidaknya selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, 6 profil pelajar Pancasila sudah terimplementasi dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi diharapkan profil pelajar Pancasila itu ada dalam jiwa, dalam diri siswa-siswi SMP Negeri 3 Sirenja. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, kemudian ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Ya. Untuk motivasi perilaku manusia ada 2. Motivasi intrinsik dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi yang menjadikan perilaku kita yang paling terendah itu di motivasi ekstrinsik. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya siswa, kalau saya lakukan begini di sekolah, kira-kira Bapak dan Ibu marah tidak ya? Itu motivasi terendah, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Motivasi tingkatan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau ada siswa misalnya yang motivasinya mendapatkan penghargaan, saya ingin datang tepat waktu supaya dibilang anak teladan. Saya ingin melakukan ini supaya dibilang guru ini siswa begini. Itu motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Ada sesuatu yang dia inginkan dari apa yang dia lakukan. Kemudian motivasi tertinggi dari seorang manusia yaitu menjadi apa yang mereka inginkan. Contoh, saya
dipuji oleh guru, oleh teman-teman, itu motivasi tertinggi perilaku manusia. Kemudian ini materi yang menarik, yaitu ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Jadi kita garis bawahi bahwa hukuman di situ bisa berupa fisik maupun psikis, berupa perbuatan atau kata-kata. Perbuatan misalnya menyuruh hal-hal yang berbau hukuman, dan kata-kata yang menciptakan psikologi anak-anak tertekan. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas diselesaikan, tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, itu konsekuensi. Misalnya, ada kesepakatan antara guru dan murid di kelas. Apabila 3 kali kau tidak menyentuh tugas, konsekuensinya apa? Itu konsekuensi, beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman, misalnya kau tidak mengerjakan tugas, lari 10 kali keliling lapangan, itu hukuman. Beda dengan konsekuensi, 3 kali tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Menulis berapa kali di buku catatan kah, atau itu konsekuensi. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita latihan untuk membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, jadi saya harapkan jawabannya dari Bapak dan Ibu. Kita latihan. Menurut pemahaman Bapak dan Ibu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak dan Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya, ini termasuk bagian dari konsekuensi dari dia terlambat. Guru PK mengatakan karena terlambat, sering terlambat, jadi silakan tulis di buku tugas, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi termasuk konsekuensi, ada perjanjian antara murid dan guru. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya, hukuman. Karena dia fisik di situ lari keliling karena terlambat. 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kalau perjanjian sudah kita sepakati. Ini Jadi tadi kan Bapak Ibu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, bukan orang lain yang buat. Iya, konsekuensi dari perbuatannya yang mencoret-coret tadi, dia harus membersihkannya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, itu jelas hukuman. Tidak pakai masker 15 kali push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Next. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bertelanjang kaki sepanjang hari. Ya,
di sini tidak menggunakan sepatu hitam, tapi tidak sepantasnya kita tidak kemudian tidak pakai sepatu dari pagi sampai siang. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi karena dia mengotori. Ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Saya kira banyak lagi yang jawab hukuman. Jadi ada garis bawahnya di bawah untuk pelajaran PJOK. Kalau pelajaran PPKN tadi masuk hukuman. Pelajaran PJOK berarti di sini dia termasuk konsekuensi. Jadi berikan tepuk tangan semua dulu untuk Bapak Ibu supaya bisa menjawab membedakan hukuman dan konsekuensi. Mana suaranya pasukan Ki Hajar Dewantara? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Mana suaranya pasukan Ki Hajar Dewantara? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Ya. Kemudian tadi sudah belajar hukuman dan konsekuensi. Nanti untuk kedepannya kita perjelas tentang restitusi. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi beda hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, nanti akan berlanjut dengan sendirinya tentang restitusi. Kita bahas dulu 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak dan Ibu pernah lakukan atau pernah semua kita lakukan di sekolah. Yang pertama, posisi kontrol guru yang sering jadi penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Jadi 5 posisi ini pasti pernah kita rasakan atau kita lakukan bersama. Siapa yang sering jadi teman? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang 5 posisi kontrol berikut ini. Jadi mohon Bapak dan Ibu diperhatikan baik-baik untuk 5 posisi kontrol, karena nanti umpan balik di akhir Bapak dan Ibu bisa ceritakan Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol bagian mana saat ini. Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sering jadi teman, atau pemantau, atau manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses
perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan Suara jadi adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pencatat bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sekali ketika kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ingat jawab. Sudah terlambat, masih bilang jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi dari lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, rujuk-rujuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Untuk beberapa guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum, beberapa murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kamu, duh, gimana ini? Maaf Bu. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pendapat berbicara tentang cenderung ketua, namun merasakan ini sendiri bahkan tidak berkata tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tidak dulu mengambil posisi dan ia akan menyimpan mereka.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung tidak ngobrol untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengatur murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau berunjuk bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Important. Selamat pagi Bu. Angkat. Iya, maksudnya kamu tulis sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri dan apa lagi mungkin ya Bu? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kau akan memperbaiki keterlambatan ini? Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefektif atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Guru dapat menerapkan positif tidak berpihak pada murid, dia dapat keterikatan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itulah tadi video pemaparan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sekarang mulai merasa ada di posisi mana biasanya. Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer. Ya, kemudian keyakinan kelas. Kita masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk menjawab mengapa tidak peraturan tetapi keyakinan, kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban untuk kesehatan atau keselamatan. Next. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu yang disebut keyakinan. Kenapa kita harus pakai masker? Ya, kita yakin bahwa untuk kesehatan. Kenapa kita harus pakai helm? Kita yakin untuk keselamatan. Kesehatan, keselamatan itu disebut dengan keyakinan. Kemudian, tadi kita sudah mempelajari tentang restitusi, bagaimana kolaboratif antara guru dan siswa. Ada namanya segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah ini sangat baik dipelajari untuk wali kelas, untuk guru BK juga. Ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, kalau kita mengundang anak yang bermasalah, pertama dilakukan menstabilkan identitas. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga waktu sekolah pernah melakukan ini. Distabilkan dulu identitasnya, stabilkan emosional kalau ada yang berkelahi. Kemudian masuk di validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya, mulai memvalidasi tindakannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setelah kita validasi tindakannya, menanyakan keyakinan. Makanya itu sebenarnya, karena ini masih pembelajaran awal di kelas, setiap kelas itu harus membentuk keyakinan kelasnya dan ditempel di dinding kelas masing-masing. Jadi anak-anak itu tahu keyakinan kelas apa yang disepakati di kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Contoh kayak
disiplin, tanggung jawab. Disiplin itu ada lagi penjabarannya. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, ada lagi penjabarannya. Nanti mungkin suatu saat atau beberapa bulan atau hari ke depan mungkin kita bisa membuat pertemuan tentang kurikulum merdeka, bagaimana kita membahas tentang membuat segitiga restitusi atau keyakinan kelas. Karena kita kan masih di kurikulum 2013. Jadi setahap demi setahap kita belajar untuk meraih di kurikulum merdeka. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu alur dari segitiga restitusi. Ya, kemarin saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas, di sekolah. Ada kasusnya Cantika yang memberontak karena pekerjaannya dicontek oleh temannya, kemudian Alif sering terlambat ke sekolah. Boleh dibuka Pak Madi? Cuman mohon maaf karena kemarin tidak disetting ruangannya, jadi banyak kedengaran suara-suara bapak dan ibu. Assalamualaikum Cantika, bagaimana kabarnya siang ini? Cantik, aku dengar laporan dari ketua kelas katanya kamu sudah tengah dengan Bayu ya? Iya Bu, aku saya kesal sama Bayu. Kenapa kesal? Bayu terus menerus mengatakan hasil pekerjaan saya. Bayu terus oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang saya. Apa yang telah kamu lakukan kepada Bayu? Saya marah Bu, saya memperlakukan Bayu dan tanpa sadar saya membongkar mejanya dan tanpa sengaja membanting kursinya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Bayu, maksud saya bilang saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Bayu hanya bisa menyontek, dia tidak berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Bayu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dan tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja dan membanting kursi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sudah tahu? Harus berusaha menunggu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, atas sekali tindakan kamu, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Alif? Waalaikumsalam, Bapak-Ibu. Alif, tadi mendengar laporan Ibu Ibu ya, karena kamu sering terlambat ya? Iya Bu, Menurut kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 9 Bu. Menurut kamu, apakah sering terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Iya Bu. Baik, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Alif? Iya Bu. Ya Alif, kita cari solusinya bersama ya. Alif, sering datang terlambat itu pasti punya alasannya. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Saya sering bergadang Bu, suami ngajakin di HP, jadinya tertidur. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Apakah sering datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah sering kamu lakukan? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Kita dapat menghargai orang-orang di sekitar dan melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat, saya mohon maaf. Ya, Alif, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya diperhatikan dan tidak terlalu nangis.
sudah menemukan solusinya, ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar tidak datang terlambat terus ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Menurut sudah. Ya, itulah tadi dua contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada Cantika dan juga Alif. Dua kasus yang berbeda. Satu kasus karena pekerjaannya sering dicontek oleh temannya, kemudian dia memberontak dengan menggebrak meja dan kursi. Kemudian kasus dua sering datang terlambat karena katanya dia sering begadang. Jadi itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sebaiknya kita lakukan di sekolah dalam menangani siswa-siswi yang bermasalah. Terima kasih. Kemudian saya mohon dua orang, satu bapak dan satu ibu, memberikan umpan balik dari materi yang telah diberikan tadi. Oke, terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan sangat teriji dan detail oleh Ibu Helmida SPD dan dibantu dengan beberapa video yang membuat kita semakin jelas akan hal-hal yang telah disampaikan tadi. Untuk itu, jika ada hal yang perlu ditanyakan atau diungkapkan, marilah kita sampaikan melalui acara yang kelima, yakni umpan balik. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kelima, umpan balik. Mungkin ada bapak dan ibu guru untuk menyampaikan atau bertanya tentang materi tadi, disilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak atas Ibu Helmida SPDGR yang sudah memaparkan tentang seperti apa budaya di sekolah yang kita harus terapkan. Jadi di sini ada beberapa contoh saya perhatikan tadi atau kita simak bersama tentang seperti apa kita memecahkan masalah yang dialami oleh siswa-siswi kita di sekolah, terutama masalah restitusi atau keyakinan seperti apa kita harus terapkan agar supaya bisa menjadi budaya positif yang bisa menjadi karakteristik bagi anak didik itu sendiri. Nah, seperti kalau menurut saya atau tanggapan saya yang bagus kita terapkan, kalau ada tadi penjelasan tentang 5 posisi kontrol, saya berada di poin kelima. Nah, di poin kelima itu adalah posisi manajer, adalah merupakan salah satu hal yang terbaik karena di mana kita tidak terlalu arogan atau seperti apa memberikan kepada siswa itu atau terlalu menekan. Nah, kita di situ disarankan agar supaya seorang guru mampu memberikan solusi atau jalan terbaik agar supaya permasalahan yang sering dialami oleh siswa tersebut bisa teratasi dan bisa menjadi budaya positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian umpan balik dari Pak Ramli SPD. Kita beri aplaus kepada beliau. Ya, selanjutnya mungkin Pak Diji ada dari kaum ibu-ibu, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari penyampaian materi yang disampaikan calon guru penggerak dari rekan kita Ibu Helmida SPDGR yang sedikit memberi pencerahan
untuk kita ke depannya bagaimana berbuat untuk kemajuan sekolah kita. Dari materi yang atau pemaparan yang disampaikan itu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, ya seperti apa yang sudah disampaikan juga oleh rekan tadi Pak Ramdi. Ya, karena sekolah kita arahnya mau ke sana. Ya walaupun selama ini pemahaman saya penerapan kurikulum merdeka itu sangat mungkin rumit dan mungkin belum cocok di kita terapkan di sekolah kita. Tetapi setelah mendengar apa yang disampaikan dari rekan kita tadi, calon guru penggerak Ibu Henilda SPDGR, ya akhirnya membuka pemahaman dan wawasan baru buat saya khususnya, ya tentang bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah. Artinya tidak semua yang kita dapatkan bisa kita kita seperti yang dipaparkan tadi, ada konsekuensi dan ada hukuman. Ya, jadi kita perlu memahami antara konsekuensi dan hukuman tersebut. Jadi mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hilda tadi, kita belajar untuk memahami dan bisa menempatkan apa yang bisa kita berikan ke anak-anak, konsekuensi atau hukuman. Ya. Kemudian untuk posisi kontrol, saya sendiri masih merasa posisi berada mungkin di posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi melalui mungkin di kesempatan ini dari apa yang sudah dipaparkan dan mungkin dibantu dengan lingkungan dan dukungan teman-teman yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan kita bisa menuju di posisi yang kelima yang seperti disampaikan Pak Ramli tadi. Mudah-mudahan kita semua, terutama saya pribadi, dan dibantu lingkungan dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang seperti yang diharapkan, menerapkan kurikulum merdeka dan membuat siswa-siswa yang ada di sekolah kita ini belajar dan bisa sukses seperti itu. Ya mungkin demikian apa yang saya tanggapi dan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian umpan balik yang disampaikan oleh Ibu Dewi Susanti SPD. Ya, kembali kita beri aplaus kepada Ibu Dewi Susanti. Selanjutnya mungkin dari Ibu Henilda selaku calon guru penggerak, ada pesan atau tanggapan dari apa yang menjadi umpan balik dari teman-teman tadi. Kepada Ibu kami silakan. Ya. Terima kasih untuk Pak Ramli dan Ibu Dewi Susanti yang telah memberikan umpan balik terhadap materi diseminasi budaya positif yang telah kita lalui. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita terima hari ini perlahan-lahan setahap demi setahap kita laksanakan. Untuk sebelum kita berakhir, karena ada dua tadi yang menyampaikan, kita ice breaking terakhir, kita berikan tepuk hebat untuk Pak Ramli dan Ibu Dewi Susanti. Kalau saya bilang tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol untuk Pak Ramli dan Ibu Dewi. Seperti itu. terakhir. Ya, jadi kita mau berikan suasana yang menyenangkan, yang bahagia. Kita berikan tepuk hebat untuk Pak Ramli dan Ibu Dewi. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol untuk Pak Ramli dan Ibu Dewi. Ya, terakhir, mana suaranya pasukan
wabarakatuh. Ya, baik, saya serahkan kembali ke moderator. Bapak kita pergi Iya. Semangat. Jempol kanan, jempol kiri buat Ibu Dewi Santi dan Pak Rabi. Iya. Demikianlah susunan acara yang telah kita lalui bersama. Sampailah kita pada acara yang terakhir, itu acara penutup. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula acara kita, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Heniada SPD. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.